Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan kami siswa SPPK 1 tahun 2024 di SPPK Talk siang hari ini. Saya host Dwi Astuti dan rekan saya Serdik Oktorola Simbolon. Siang hari ini kami ingin membahas satu topik yang menarik dengan narasumber yang hebat, yaitu Dr. Eko Budi dan Dr. Eko Yunianto SPF. Dapat diperkenalkan diri? Ya, kami akan memperkenalkan Dr. Eko Budi. Ini merupakan dosen dan praktisi hukum. Beliau mengajar di Akpol. Sementara Serdik Dr. Eko Yunianto, beliau merupakan spesialis dokter forensik. Beliau sekarang bertugas sehari-hari di Karumkit Bayangkara dan berpengalaman di bidang DVI. Serdik Okto, siang hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya menurut sangat kami, menarik. Yaitu perlindungan korban tindak pidana terhadap kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Ya, jadi ini sangat menarik kita angkat karena memang banyak kasusnya ya kita temui di Indonesia, di mana masih banyak perempuan yang menjadi korban, anak yang menjadi korban, dan juga ini mereka mungkin ada yang ketakutan, ya kenapa ya karena mereka jadi korban. Ini nanti akan kita ulas dan kenapa mereka bisa ketakutan, dan kita harapkan setelah sesi ini mereka jadi berani untuk melaporkan dan tahu untuk apa sih yang akan dilakukan, kemana kalau memang jadi korban. Selanjutnya mungkin langsung aja pemirsa ya, kita masuk ke narasumber kita yang hebat-hebat. Yang pertama kita lihat dari tinjauan hukum dengan narasumber Dr. Ebes yang biasa kita kenal panggilan beliau Dr. Ebes. Kita akan bahas topik ini, kita lihat dari tinjauan hukum seperti apa perlindungan korban dan saksi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Bisa dijelaskan Dr. Ebes? Ya, terima kasih Serdik Dwi. Ya, saya duluan ya, Dr. Eko, karena ini sama-sama ya. Atau perlu sulit kita? Oh, tenang. Oke, ini kita nanti beda. Nanti ada. Kalau saya perspektif hukumnya saja. Silakan. Dr. Eko mungkin lebih banyak ke bukti yang mendukung nanti ya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, terutama terhadap perempuan dan anak. Di Indonesia sudah ada aturan hukumnya. Sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada undang-undang perlindungan anak. Nah, yang terbaru itu ada undang-undang nomor 12 tahun 2022 khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi lebih spesial lagi. Nah, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual ini adalah segala perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan penderitaan ya, baik itu secara fisik penderitaannya, secara mental, kemudian penderitaan seksual yang dilakukan secara paksa. Nah, itu definisi dari tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang 12 2022. Nah, jenis tindak pidana yang diatur di situ ada pelecehan ya, Dr. Eko ya, kemudian ada pemerkosaan, ada pencabulan, kemudian ada perdagangan orang, yang kemudian ada pengeksploitasian seksual. Nah, itu dari pandangan hukum. Nah, kemudian sampai saat ini ternyata data itu menunjukkan meningkat. Ini yang dilaporkan, tapi yang mungkin ya tadi dikatakan oleh Serdik Okto, banyak juga yang belum dilaporkan. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Nah, dari perspektif hukum dan viktimologi, nah ini merupakan fenomena, bukan gejala lagi. Nah, itulah fenomena yang sekarang ini terjadi. Ada lagi kemudian ya, kekerasan seksual yang mungkin didahului dengan adanya pemanfaatan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah salah satu yang menjadi permasalahan pokok saat ini. Jadi Dr. Ebes ya, tadi yang disampaikan Serdik Okto itu masih ada ya, ternyata masyarakat yang
belum melaporkan, padahal dia sebagai korban atau dia melihat langsung gitu ya. Kan sangat miris, apalagi kami ya dari kaum perempuan ini. Maksudnya kalau masyarakat yang mengalami atau menjadi korban atau dia melihat sendiri kejadian itu, apa yang harus diperbuat sebenarnya? Mungkin masyarakat di sana tidak melapor karena dia tidak tahu mau kemana dia harus melapor itu. Apakah harus ke kantor polisi atau semua kantor polisi itu bisa menerima laporannya mereka? Atau bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, saya diketahui. Jadi tidak harus ke kantor polisi. Ya, meskipun nanti penanganannya di kantor polisi, boleh melaporkan ke lembaga bantuan hukum. Kemudian ada kalau di daerah itu unit terpadu tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian ada LPSK. Nah, ada Komnas Perempuan dan Anak. Nah, selanjutnya nanti lembaga-lembaga tadi, kalau memang nanti ada bukti yang cukup, kemudian kita bisa menindaklanjuti. Jadi tidak hanya di kantor polisi saja, boleh di lembaga yang lain. Banyak wadah ya, banyak badan ya. Iya, sebenarnya banyak ya, harus berani sekarang ya. Sebenarnya banyak wadah untuk masyarakat bisa melapor kemana ya. Itu. Terus untuk penanganan pertama, misalkan ada korban, dia lapor ke polisi. Lalu untuk supaya tidak menghilangkan bukti yang ada di badannya, apa yang harus dilakukan ya, Dok ya? Ya, mungkin saya jawab dulu ya, Dr. Eko ya. Diminta atau tidak, kita sebagai penyidik pasti nanti akan mencari bukti. Alat bukti itu salah satunya adalah visum. Nah, kalau masalah visum, nah ini ahlinya. Ini. Mungkin bisa disampaikan, Dok. Ya, langsung saja ya. Ini Silakan, sekali yang disampaikan Pak Dr. EPS ini. Memang tadi disampaikan fenomena ini luar biasa. Bahkan di fasilitas kesehatan di rumah sakit itu setiap hari itu bisa lebih dari satu itu yang melapor dan memeriksakan. Jadi memang di rumah sakit itu kita harus membedakan ini pasien atau kadang yang datang nggak pasien lagi tapi sudah barang bukti karena dia sudah ada permintaan daripada kepolisian. Sebenarnya di kita ini kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya, kita harus menjunjung tinggi ya amanat dari UNHCR itu sebenarnya ada bahwa korban yang kita nanti lakukan pemeriksaan itu harus betul-betul terjamin keselamatan fisiknya. Yang kedua, dia harus betul-betul terjamin kerahasiaannya, karena ini penting sekali ya. Banyak korban yang biasanya mengalami trauma, ini penting sekali kita rahasiakan. Kemudian juga terakomodir oleh semua kebutuhannya. Ya, ini harus prinsip-prinsip dari UNHCR ini betul kita jaga. Makanya prinsip juga ya, ada jurnal ya di World Medical Association itu sudah tertera sekali prinsip-prinsip penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit ya, terutama itu bagaimana kita melakukan suatu proses pemeriksaan, identifikasi ya. Biasanya kalau melapor ke UGD itu kita sudah harus bisa membedakan, ada unit triase namanya ya. Triase itu memilah-milah apakah ini kritis, semi kritis atau dia tidak kritis ya. Kalau kritis dan semi kritis biasanya itu ditangani langsung di UGD. Kita harus memprioritaskan keselamatan daripada korban. Tapi kalau tidak kritis biasanya nanti kalau di rumah sakit Bayangkara dia ada unit PPT ya ataupun dokpol yang langsung diserahkan, kemudian dilakukan prinsip-prinsip sesuai SOP di rumah sakit. Itu khusus visum ya, Dok ya? Jadi untuk visum ya. Khusus visum ya. Karena memang kita juga proses-proses pemeriksaan itu mengedepankan ya tadi selain keselamatan, kerahasiaan, kita harus membuat pemeriksaan itu seaman mungkin dan senyaman mungkin untuk korban ini ya. Sehingga nanti dari hasil wawancara kita, dari hasil pemeriksaan kita ini bisa mengungkap betul bukti-bukti. Karena memang terakhir di dokter forensik ini nanti akan membuat suatu dokumentasi, kemudian suatu resume yang kita kenal dengan visum et repertum untuk membuat terangnya suatu perkara. Jadi sebenarnya peran kedokteran forensik ini sangat dibutuhkan ya untuk korban-korban kekerasan seksual ini ya, Dok ya. Kalau saya mungkin
kalau melihat korban terkait kekerasan ini tentu akan meninggalkan trauma ini loh. Iya. Trauma mungkin ada dengan ketakutan, Iya. tidak mau lagi tampil, dia malu di depan ini umum, terutama perempuan dan anak ya, sehingga itu mungkin latar belakang yang jadi mereka takut untuk melaporkan. Ini gimana? Kalau dari Rumah Sakit Bayangkara kita akan ada untuk mungkin konseling atau untuk membangkitkan percaya diri kembali ya? Gimana ini, Dok? Memang ya dengan kita identifikasi yang baik tadi ya, makanya apakah korban ini ya tadi dijelaskan ya Pak Dokter itu kan ada mengalami kekerasan fisik, mengalami kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau bahkan ada lagi namanya penelantaran ya. Biasanya penelantaran itu anak gitu ya yang tidak diberikan makannya kurang ya, kita ada ahli gizi itu, jadi di rumah sakit kalau memang dia membutuhkan perawatan biasanya kita rawat ya, kemudian diberikan gizi yang cukup. Kemudian kita di rumah sakit kalau itu membutuhkan ada kekerasan psikis, ada konselingnya ya, ada perawat yang terlatih itu ada kita dan sakit. Ya, udah bagus ya, keren ya rumah sakit kita, ternyata rumah sakit Polri ini sekeren ini loh. Terlatih forensik, jadi forensik. Jadi dia sangat memahami korban-korban seperti itu, bagaimana menggali ya, sekaligus bisa korban ini mencurahkan. Jadi intinya korban-korban itu dilindungi sih ya pada dasarnya ya, Dok ya. Jadi memang kalau di undang-undang kita sebenarnya sudah cukup. Ya cuma tadi itu ya, si korban atau saksi atau siapapun yang mau melaporkan itu mungkin merasa malu dan lain sebagainya. Nah, padahal dari segi hukum ataupun dari segi kesehatan, dari segi medis, semuanya itu sudah benar-benar dirahasiakan, dari identitas, dari latar belakang ya Dok ya. Mungkin untuk mengajak masyarakat lebih berani ya, dan juga mempunyai kesadaran ini merupakan sebuah kekerasan dan bisa menjaga diri. Mungkin tidak perlu banyak kerjasama ya, seluruh aparat terkait ya, stakeholder terkait mempunyai peran bersama-sama, baik itu dari tingkat yang paling nanti terkecil, mungkin perangkat-perangkat desa ya, memberikan penyuluhan sama masyarakat agar mempunyai keberanian dan mempunyai kesadaran ini loh, saling melindungi, terutama perempuan dan anak itu kategori pihak yang lemah ya. Mungkin untuk penutup ada pesan dan kesan mungkin dari Dr. Ebes. Ya, terima kasih yang saya sehari-hari juga selaku akademisi juga praktisi, saya menghimbau ya, mengingatkan bahwa semua orang itu berhak untuk hidup layak. Nah, yang aman, bebas dari kekerasan. Nah, saya menghimbau jika ada seseorang atau siapapun dari kita mengenal korban atau yang menjadi korban, selayaknya kita memberikan bantuan siapapun ya, apalagi kita dari aparat penegak hukum. Dukungan kita bisa membantu akan mengubah hidup mereka. Nah, jadi mari bersama-sama kita wujudkan ya, lingkungan di sekitar kita, lingkungan di keluarga kita, lingkungan di tempat kerja kita aman untuk perempuan dan anak. Ya. Bagaimana mungkin dari Dokter Eko atau mungkin ada pesan? Saya satu Serdik Okto. Saya tadi dibahas terkait korban dan saksi ya. Saya ingin menegaskan aja untuk para pelaku ya, para pelaku tindak pidana kekerasan perempuan dan anak ini. Ibu-ibu yang ngomong agak tegas ini. Jadi sebenarnya di Indonesia ini sudah memiliki undang-undang yang tegas ya, aturan yang ada, undang-undang perlindungan perempuan dan anak ini kalau menurut saya itu sudah sangat tegas sekali. Jadi harusnya para pelaku ini harus jera gitu loh, jangan sampai berani-berani melakukan hal sekecil apapun, kekerasan sekecil apapun terhadap perempuan dan anak. Karena apa? Karena sanksi hukumnya itu akan berat gitu. Jadi jangan pernah coba-coba melakukan itu, Serdik Okto ya. Salah satu host perempuan sudah mengajak kepada seluruh perempuan dan wanita di seluruh Indonesia agar berani. Mungkin yang terakhir dari Dokter Eko. Saya kira sama ya, kita semua memang menginginkan ya, semua orang menginginkan rasa aman dan bebas dari kekerasan ya, tapi sampaikan betul bahwa undang-undangnya sudah jelas, tegas. Tidak hanya korban, masyarakat sekitar, keluarga itu menjadi penentu ya keberhasilan undang-undang ini bisa berjalan ya. Tentunya kami selaku praktisi di bidang forensik ya
mengajak semua masyarakat itu tidak perlu khawatir ya, karena bukti-bukti itu ya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana pasti akan terungkap ya, tentunya dengan pemeriksaan, dengan proses-proses terutama dengan proses forensik yang saintifik tentunya itu yang kita laksanakan. Jadi kesimpulan podcast yang hari ini dapat kita sampaikan antara lain yang pertama adalah semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari kekerasan. Jadi jangan segan-segan bagi korban atau keluarga untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan kepada perempuan atau anak, karena pasti kami dari pihak kepolisian akan menindaklanjutinya. Selanjutnya, Serdik Eko. Ya, dan semua orang, terutama korban, akan mendapatkan perlindungan medis dan akan mendapatkan bantuan konseling dari dokter ataupun para medis yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Mereka merupakan tenaga-tenaga profesional dan akan membantu untuk pengungkapan dan mendokumentasikan setiap kejadian. Baik, mungkin cukup ya, Sekitar cukup ya. Serdik Okto ya. Jadi terima kasih banyak narasumber kita siang hari ini, Dr. Ebes, Dr. Eko. Terima kasih Serdik Okto. Terima kasih Serdik Terima Dwi. kasih semua informasi yang diberikan, sangat penting kalau menurut saya. Semoga pendengar semuanya bisa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang baru pada siang hari ini. Semoga semuanya yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Salam Presisi.